Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Abdul Malik dengan NIM 0520620341, program studi Sistem Informasi dari PBJJ UT Serang. Di sini saya akan mengerjakan tugas kedua berpraktik dari mata kuliah struktur data dengan kode mata kuliah STSI 104 kelas 12 dengan dosen pengampu Bapak Syahrul Usman. Baik, untuk soal tugas 2 ini kita disuruh untuk mengurutkan data dari yang terbesar ke yang terkecil ya, menggunakan margin sort untuk soal yang pertama dengan minimal 8 elemen. Kemudian untuk soal yang kedua kita menggunakan counting sort. Margin sort dan counting sort ini merupakan algoritma pengurutan ya. Margin sort sendiri bekerja atau prinsipnya yaitu membagi data menjadi bagian-bagian kecil kemudian menggabungkannya kembali ya, dengan dalam keadaan berturut. Jadi elemen ini setiap elemennya nanti dibandingkan satu persatu untuk menentukan urutannya ya. Misal seperti kita mempunyai di sini kan 8 elemen ya. Nanti kita akan membaginya menjadi 2 yaitu 4. Kemudian dari 4 ini dibagi lagi menjadi 2 yaitu 2. Kemudian dari 2 ini dibagi lagi menjadi 1 elemennya. Margin sort ini cocok untuk data yang nilainya besar atau kompleks. Sedangkan counting sort bekerja dengan cara menghitung banyaknya kemunculan setiap nilai, bukan dengan perbandingan. Oke, kita mulai saja. Untuk soal yang pertama, kita buka VS Code. Oke, di sini saya sudah membuat 2 file ya untuk margin sort dan counting sort. Oke, pertama-tama kita menuliskan fungsi untuk algoritma merge-nya. Sini saya sudah buatkan awalannya, itu public static void merge-nya dengan integer left, integer. Kemudian akan saya lanjutkan codingannya, mungkin akan saya percepat ya.
saya cek kembali, tidak ada error. Coba kita run. Ini running ya. Ini sebelum diurutkan masih acak nilainya. Setelah diurutkan dari yang terbesar ke terkecil sudah sesuai ya. Saya coba jelaskan sedikit. Yang pertama, fungsi ini saya gunakan untuk menggabungkan dua bagian arraynya ya. Kemudian ini fungsi ini kita gunakan yang digunakan saat menggabungkannya secara descending atau dari urutan terbesar menuju ke terkecil. Ini adalah inti algoritma dan saja yang bekerja secara rekursif dengan langkah-langkahnya ini. Cek left right-nya, maka terbagi dua, dibagi menjadi dua bagian. Kemudian menentukan posisi tengahnya ya. Lalu ini untuk posisi sebelah kiri sampai posisi tengahnya, yaitu 4 bagian di kiri, dan ini mengurutkan bagian yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri. Jadi setelah kedua bagiannya diurutkan itu, kemudian akan digabungkan kembali. Fungsi ini berperan sebagai pengatur pembagian dan pemanggilan ulang proses penggabungannya. Kemudian fungsi print array. Fungsi print array ini untuk menampilkan isi array. Lalu fungsi utama untuk menjalankannya, di sini ada data array-nya. Tadi saya random ya, sebenarnya ada 8 di dalamnya. Kemudian ini untuk memanggil yang sebelum diurutkannya, dan untuk memanggil array yang setelah diurutkan. Dan hasilnya seperti tadi yang di sini. Oke, mungkin kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu counting shots ya. Saya juga akan mulai menuliskannya dulu. Kita coba run yang counting shot maksudnya.
saya compile dulu. Sini sudah muncul ya hasil pengurutannya. Sebelum diurutkan sama ya, tadi saya buatnya daerahnya sama, dan setelah diurutkan jadi sama juga hasilnya dengan memakai merge search. Kemudian untuk consort ini, counting sort ini akan saya coba jelaskan sedikit. Counting sort ini sendiri merupakan algoritma pengurutan yang tidak membandingkan antar elemen secara langsung ya, berbeda dengan algoritma merge search yang tadi. Counting sort ini bekerja dengan menghitung beberapa kali setiap elemen muncul, kemudian menentukan posisi tetap setiap elemen di array hasil akhir berdasarkan hitungan tersebut. Saya jelaskan sedikit ya kode yang tadi saya tuliskan. Di sini fungsi counting sort secara descending ya, untuk mengurutkannya dari yang terbesar hingga terkecil. Ini untuk mencari nilai maksimumnya, ini untuk menghitung kemunculan setiap angkanya. Counting count ini kita harus membuatnya menghitung berapa kali setiap angka itu muncul ya. Ini array untuk menghitung kemunculan setiap angkanya, ini untuk menentukan posisi elemennya, kemudian ini untuk hasil pengurutannya nanti ya. Kemudian ini menyalin hasil utama ke array utama, dan ini untuk mencetak array, kemudian kita cetak, kita output maksudnya, dan ini hasilnya tadi. Mungkin sekian video tugas struktur data kedua dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengerjaan maupun penjelasan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.